bingung juga apa yang mau dibahasakan sama Abah. Jadi hostnya dengan kegembiraan, dengan banyak tertawa, salah juga. Tuh ketawa lagi kan? Karena begini, masalahnya ilmu hukum itu ilmu serius. Sama dengan ilmu kesehatan atau psikologi. Ketika menjadi dokter juga seperti itu. Karena ketika membaca buku hukum itu sama nih dengan membaca ilmu kesehatan tuh. Bisa setinggi bantal. Ini makanya Abah membawa dalam hal hukum ini ya dengan ketawa-ketawa supaya tidak tegang. Apalagi ini persidangan kasus yang mempertaruhkan nasib seseorang, bahkan sekelompok orang. Seperti itu. Oke, kita simak dulu hasil dari persidangan hari ini. Tanggal 13 atau 14 ya, mungkin bisa dijawab nanti untuk membantu Abah di kolom tanya jawabnya, apa komentarnya, kolom komentar. Apakah hasilnya ini kita akan tonton dulu, setelah itu nanti Abah baru berkomentar kembali. Ini kesimpulan sudah, Mas. Jadi alhamdulillah besar dari Selasa ya. Selasa. Tanggal 19. Ya. Ada pertanyaan dari Sebelas tiga dari kuasa hukum ahli Abi dan Muimin, termasuk saya bisa datang, sebagai ahli Kang Asep Muhammad dan Pak Asep di sana. Terima kasih kan. Ya, terima kasih. Saya selalu ya.
Sementara ini membahas kasus pembunuhan suang ibu dan anak di Jalan Jabar, Ciseti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Abah Dafi di channel kita semua, Solusi Abah Dafi Pengamat. Channel yang selalu memegang prinsip untuk selalu dalam posisi menegakkan hukum tanpa memilih berpihak kiri dan kanan, termasuk kepada kinerja Polri sendiri. Itulah yang diharapkan, itulah yang diamati oleh channel Solusi Abah Dafi Pengamat. Hari ini pra peradilan yang diajukan oleh PH Rohman Hidayat adalah hari babak 6, bukan hari ya, babak 6, di mana Abah langsung saja, bukan maksudnya Abah ini sok pintar atau mendahului daripada Tuhan, tapi berdasarkan daripada aturan-aturan yang ada, yang berada dalam yang disebut namanya aturan SOP, Perkap, dan KUHP. Abah mungkin untuk hal ini, karena memang masih ada sebetulnya persidangan satu kali lagi, katanya hari Selasa itulah penetapan keputusan majelis hakim apakah ditolak atau diterima pengajuan pra peradilan daripada Pak Rohman Hidayat ini. Dengan dilihat daripada sidang dan awal pertama sampai sidang keempat, kelima yang dirapel dan sidang keenam ini, Abah melihat kesiapan daripada PH Pak Rohman Hidayat ini ternyata kalah dibandingkan dengan persiapan daripada tim Polda Jabar. Ini walaupun sudah pernah Abah bahasakan di video Abah yang lalu, tapi banyak ternyata para sahabat pemirsa Abah yang minta penegasan dan ketegasannya. Berdasarkan SOP dan Perkap undang-undang, seharusnya majelis hakim menolak apa yang telah dimintakan oleh Pak Rohman Hidayat, PH Pak Rohman Hidayat, di mana kekurangan data pendukung. Tapi hari ini diketahui ada lagi masuk berkas 24 berkas kembali katanya. Berarti 2 tambah 5 jadi 29 ya. Tapi masalahnya waktu ini sudah masuk yang namanya sekali lagi adalah langsung penetapan. Diterima atau tidak, walaupun dengan maksud baik daripada Pak Rohman adalah bagaimana meminta sebetulnya kejelasan daripada data apakah Ibu Mimim, Ibu Arigi dan Abi ini betul-betul memang bisa masuk dalam hukum ditersangkakan. Tapi mau tidak mau akhirnya karena kekurangan data dan kesiapan data yang berbanding awalnya kemarin adalah 5 dan 90, lalu hari ini ditambah lagi ada 24 berkas yang masuk dari PH Rohman Hidayat, tetap masih kalah, yaitu 29 berkas berbanding dengan 95 berkas yang diserahkan oleh tim Polda Jabar. Artinya pihak Polda Jabar sangat yakin dan pihak Polda Jabar masih menyimpan 4 kartu truf yang telah Abah sebutkan di video lalu. Abah mau ketawa-ketawa nanti ada yang protes lagi nih, karena masalahnya nggak enak juga kalau berbahasa serius kayak ini. Tapi Abah cobalah di video ini serius-seriusan, tidak ada ketawa-ketawaan. Mana tadi ya? Oh ya, memang kesiapan tim Polda Jabar bukan untuk pra peradilan, tapi persiapan Polda Jabar ini adalah untuk
pengadilan yang sebenarnya, di mana untuk P21 itu kemarin dikembalikan menjadi P18, dan kemungkinan baru ini akan dikerjakan kembali oleh tim Polda Jabar untuk P19 atau menjadi P21 yang diterima berkas oleh pengadilan. Nah, sebetulnya kalau Abah amati masih ada kekurangan-kekurangan, karena ini adalah pembukaan di mana kalau Abah amati pra peradilan yang diajukan oleh PH Pak Rohman ini adalah untuk melihat sampai di mana sih tim penyidik Polda ini mendapatkan data-data, apakah data ini tersembunyikan atau tidak. Maksudnya disembunyikan oleh tim Polda atau tidak untuk kartu truf di persidangan yang sebenarnya. Ternyata didapat hasil, dan akhirnya jangankan Abah yang SDTT, aduh mau ketawa jadi nggak bisa deh karena ada yang protes. Terlihat oleh Abah yang SDTT ini, apalagi oleh tim sekelas Pak Rohman Hidayat, memang sudah ahli hukum, sudah praktek, bahwa mereka menyadari sekarang tim Polda Jabar sudah sangat siap. Tapi ada pertanyaan nih sekarang dari Abah kepada tim Polda Jabar. Ya, Abah singgung sedikit lah di video ini. Bagaimana ini informasi, Abah ulang kembali ya, yang ada di video-video Abah lalu, informasi tentang oknum yang sudah diketahui. Ada satu oknum yang memberikan rumah kembali kepada keluarga, padahal kasus belum selesai. Ini ada pasal hukumannya juga. Lalu kedua, mobil yang bisa menjadi barbuk juga ternyata dikeluarkan dari rumah lalu dijual oleh Yoris, dan yang pembelinya informasinya adalah oknum polisi dari Polsek atau Polres Subang. Nah, ini sebetulnya adalah sudah sangat kuat, termasuk terindikasi bagaimana kasus ini bisa terungkap, yaitu penghalangan kasus ini bisa terungkap. Lalu belum lagi hal-hal lain yang perlu sangat didalami, yang informasinya entah apakah sudah didalami oleh tim penyidik Polda Jabar atau belum, yaitu kejanggalan di tim di awal kasus ini mulai terungkap atau mulai diadakan penyidikan adalah di tahun 2021 ini, yang sangat berbeda temuannya, dan masih banyak kekurangan yang informasinya belum disampaikan, yaitu mulai dari malam kejadian krusial itu, walaupun sudah ada rekonstruksi kemarin tapi tidak jelas juga. Lalu apakah sudah didapat oleh Polda Jabar? Karena ini pernah terdengar dulu katanya ada telepon masuk sebelum yang namanya liwetan, sehari sebelum kejadian. Nah, telepon masuk ini terdengar katanya proyek, tapi entah. Nah, ini yang belum ada informasi dari tim Polda Jabar. Lalu kedua, mastermind ini yang bisa jadi dengan alur yang Abah bilang tadi ini bisa terbuka nanti. Masih banyak kejanggalan lain sebetulnya sudah informasinya disediakan oleh para YouTuber terutama, karena mereka yang paling giat. Nah, ini belum ada kejelasan hingga saat ini di tahun 2023 ini, di mana karena memang tersendat kembali dengan pra peradilan yang diajukan oleh PH Rohman Hidayat, walaupun hanya dalam beberapa hari. Ya, ini boleh dikatakan ya Abang nggak bisa komentar lah, kan memang haknya juga secara hukum. Nah, ini yang perlu didalami kembali, dan kalau bisa informasinya jangan tertutup amat lah. Ya, artinya Abah sudah bahasakan video lalu dan di video sekarang pun, kalau tidak membuat kartu truf ini terbuka, nggak ada masalah informasi itu. Seperti contoh kemarin, itu sangat yang Abah harapkan, inginkan itu sudah bisa dilakukan, yaitu ketika jurnalis dari Bandung sendiri
bertanya dan mewawancarai daripada Dirkrimum Pak Surahman, Kombes Surahman ini, maaf, Pak Surawan. Nah, inilah yang perlu informasi seperti itu sehingga jelas. Itu kan juga tidak membuka truth. Nah, inilah yang Abah maksud. Ya, ini yang perlu diperbanyak informasi-informasi seperti ini. Kalau Abah mau juga bertanya seperti itu, mengundang, masalahnya Abah belum siap. Karena kemarin ada ruangan, istilahnya ada tempat sendiri udah Abah jual. Aduh, ketawa juga, padahal mau serius nih. Jadi susah nih, karena orang suka ketawa, jadi nggak ketawa karena diprotes. Abah sedang mempersiapkan juga untuk bisa lebih podcast nanti ke depannya. Karena kenapa? Memang kalau untuk sebagai pengamat itu harus banyak informasi yang didapat. Untuk berada dalam posisi tidak berpihak kiri kanan dan betul-betul penegakan keadilan. Karena memang porsi Abah dari dulu hingga saat ini, dari masih di Sulawesi hingga saat ini selalu memberikan kritik, saran, bahkan solusi sekaligus yang jarang diberikan oleh para tokoh-tokoh lain yang sudah tingkat nasional. Nah, Abah ingin lakukan ini juga di daerah Jawa Barat ini, tempat Abah pernah bersekolah dulu. Tapi ya, mungkin harapan tinggal harapan. Jadi inti jelasnya daripada sidang hari ini yang mungkin Abah minta maaf mendahului keputusan keputusan Majelis Hakim, kalau memang berdasarkan SOP, itu ditolak permohonan pra-peradilannya PH Pak Rohman, dan kemungkinan besar kalau memang ini tim penyidik melihat bahwa ini sudah sangat kuat sekali, yang memang di pemanasan, sidang pemanasan ini sudah tidak bisa terbantahkan, kemungkinan besar Ibu Mimin, Arigi, dan Abi ini bisa saja dipanggil oleh tim Polda Jabar untuk juga bersama-sama disatukan dengan Pak Yosep. Nah, ini nanti bahasan ini Abah cuma cukupkan saja sampai di situ. Tapi hasil dari sidang ke-6 ini dan penetapannya yang katanya hari Selasa, Abah dului saja, bukan karena Abah pinter, tapi karena memang Abah bodoh. Karena memang sudah nggak tahan, ingin buru-buru kasus ini cepat selesai. Tidak lagi ada halangan dan hambatan. Adil seadil-adilnya. Kepada yang bersalah ditersangkakan bersalah, kepada yang benar tidak dipersangkakan, sehingga berkas itu murni masuk ke kejaksaan, lalu pihak jaksa dan pembela penuntut umumnya dan juga hakim melihat ini dengan jernih, karena kasus ini adalah kasus yang sangat sadis menimpa kedua perempuan lemah almarhumah. Nah, ini yang sebetulnya juga ini Abah juga sampaikan dari masukan beberapa orang yang Abah pernah hubungi dulu. Untuk kasus ini jangan dipandang enteng, tapi masalahnya juga untuk tingkat di kepresidenan sendiri tidak ada. Tingkat Kapolri sendiri tidak ada. Seperti kasus-kasus yang lain mereka bisa berwawancara. Mungkin sekian dulu video Abah Davi ini, karena ini sudah cukup jelas jawaban Abah untuk menjawab pertanyaan daripada para sahabat Abah di kolom komentar, bahwa memang kelemahan ini jomplang sekali antara berkasnya Pak PH Pak Rohman dengan PH-nya dengan tim penyidik Polda Jabar, karena persiapan itu sangat jomplang sekali. Sekian dulu bahasa dari Abah Davi ini. Sampai berjumpa di video Abah Davi berikutnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.